Berjujur sih, pengkhianat. Buat yang kemarin nyariin saya, ini saya hadir kembali setelah gagal melamar kerja. Nanti saya ceritain aja di belakang. Tapi sebelum mulai, kasih komentar dulu dong Bang Udin editor. Doakan saya teman-teman, semoga keterima kerja. Oke Bang Arya Mukti, saya doakan segera dapat kerja ya Bang. Saya juga daftar, tapi nggak keterima nih. Sekarang saatnya pantun dulu. Hujan-hujan bajunya basah, basahnya sampai ke dalam-dalam. Cari kerja sekarang susah kalau nggak punya kenalan orang dalam. Halo warga Nobar yang kalau makan Oreo nggak diputer, dijilat dan dicelupin, tapi malah langsung dikunyah. Kayak apa kabarnya berataan? Kembali lagi bersama saya Mamang Tobi, sang pengangguran profesional yang kali ini akan membawakan film berjudul Mile 22 yang dirilis pada tahun 2018, menceritakan tentang seorang mantan Intel Indonesia yang menjadi buronan internasional dan diburu oleh ratusan agen rahasia. Mile 22 adalah salah satu film action favorit saya karena dibintangi oleh aktor kebanggaan tanah air, siapa lagi kalau bukan Bang Iko Uwais. Selain berperan menjadi tokoh penting, beliau juga dipercaya untuk membuat koreografi action di film ini. Tidak hanya itu, film ini juga 80% berlatar di Jakarta dan sebagian dialognya menggunakan bahasa Indonesia. So, tanpa berlama-lama lagi, siapkan mata, telinga, dan anu-anuan kalian semua. Mari kita nobar dan inilah Mile 22. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Alice dan pasangannya John tidak pakai IQ7 yang sedang berada di Jalan Natal nomor 111. Walaupun terlihat seperti pasangan suami istri sungguhan, tapi mereka sebenarnya adalah agen khusus Amerika yang sedang menjalankan misi. Rupanya mereka berdua adalah anggota tim elit yang biasa disebut dengan Overwatch. Di sini, mereka pura-pura menjadi suami istri untuk memancing sepemilik rumah nomor 111. Selain mereka, ada juga rekan lainnya yang tampak bersiaga dari halaman belakang. Di sana, terlihat ada 3 agen yang mengintai dengan senapan laras panjang. Dan mereka bertiga adalah James Silva selaku pemimpin tim lapangan yang ditemani oleh agen Sam dan William. On the child one, we're at set point. How copy, over? I read you, Lima Charlie. Help me. Setelah tim lapangan siap, tim pendukung di markas pun mengirimkan drone pemantau yang sangat canggih. Drone ini memiliki perangkat khusus yang bisa mendeteksi pergerakan makhluk hidup di dalam tempat tertutup dengan sebuah kamera tembus pandang. Bahkan saking canggihnya drone ini juga bisa mengecek jumlah amal buruk manusia. Selain drone, teknologi canggih lainnya juga dipasang di setiap anggota tim Overwatch untuk mendeteksi detak jantung dan tingkat adrenalin mereka. Di sisi lain, tim hacker juga telah meretas CCTV di dalam rumah untuk memantau situasi di dalamnya. Kemudian Alice dan John pura-pura cekcok untuk memancing penghuni rumah sambil menekan bel di depan pintu. Lalu ketika pintunya dibuka, John langsung melemparkan bom asap ke dalam rumah dan... You, here. Hands on the wall. Setelah menggerebek rumah tersebut, tim Overwatch langsung menyandra 5 target yang ada di dalamnya. Sementara itu, Silva tetap berjaga di luar untuk menghindari ancaman tidak terduga. Di waktu yang sama, William bertugas untuk mengambil sebuah SSD penyimpanan data rahasia yang tersimpan di dalam brankas. I see 2 computers, 4 racks. Confirm. What about safe?
Di tengah-tengah misi, mereka melakukan pendataan terhadap 5 sandera dan ternyata mereka adalah agen FSB Rusia yang sedang bersembunyi di rumah itu untuk melakukan spionase alias menyerang Amerika dari dalam. Namun salah satu dari mereka masih berusia 18 tahun dan terlihat belum berpengalaman. Tidak lama kemudian, tim pemantau memberi sebuah informasi bahwa ada sosok mencurigakan yang masuk ke dalam rumah. Di sini, tim pemantau langsung melamporkannya kepada ketua Overwatch bernama Bishop atau yang biasa dipanggil Mother walaupun aslinya bapak-bapak. Mendengar laporannya, Bishop pun meminta Alice untuk mengeceknya dari dalam. Dan seperti yang dikatakan Silva, dia tidak menemukan apapun kecuali lemari baju. Tapi menurut tim pemantau, orang mencurigakan itu berada di balik tembok. Alhasil, Alice pun menekan tembok tersebut dan tiba-tiba... Gara-gara serangan lawan, John terbunuh dan situasi di dalam rumah pun menjadi kacau balau. Ditambah lagi, semua sandera berhasil lepas dan berusaha melarikan diri. Hingga akhirnya Bishop menyuruh tim lapangan untuk menghabisi mereka semua. Setelah membantai semua sandera... Bentar, kok sandera dibantai ya? Overwatch buru-buru pergi dari sana karena para agen Rusia itu telah memasang peledak jebakan. Namun ternyata agen remaja tadi masih hidup dan berusaha melarikan diri. Dia pun melompat dari jendela kaca belakang hingga mengalami luka yang cukup parah. Tapi meskipun sudah berusaha sekuat tenaga, dia tidak bisa kabur karena Silva sudah standby di luar rumah. Dan sebagai anggota yang baik, dia pun meminta izin kepada Bishop untuk membunuh anak tersebut. Sebelum nyawanya melayang, remaja itu memperingatkan Silva bahwa dia telah melakukan kesalahan besar. Hanya saja omongan itu tidak mampu mengubah keputusan Silva. Okay, so you want me to waste this guy? Confirm. Setelah misi selesai, semua anggota kembali ke rumah masing-masing. Tapi walaupun misinya sukses, Silva tampak mengurung diri di rumah sembari menyesali tindakannya terhadap si remaja. Padahal dia memiliki prinsip untuk tidak membunuh anak di bawah umur. Namun dia terpaksa melakukannya demi kepentingan negara. Dan pada akhirnya dia tidak bisa melampiaskan kemarahannya pada diri sendiri dan harus memendam penyesalan itu dalam-dalam. 18 years of age, and this is coming out there. I've been playing it very close to the rest of the FBI. Saat sedang merenung, Silva teringat kembali dengan masa kecilnya yang sangat kelam dan tragis. Begini ceritanya warga Nobar. Ketika masih berusia 10 tahun, dia adalah anak yang brutal dan sering menghajar teman-temannya sendiri. Lalu saat menginjak usia remaja, nasib buruk menimpa keluarganya, di mana sang ibu dan kedua kakaknya tewas dalam sebuah kecelakaan. Akibatnya, dia menjadi anak sebatang kara dan harus menjalani masa remajanya di panti sosial pemerintah. Tapi siapa sangka orang yang merawatnya adalah seorang agen CIA. Dan sejak saat itu, dia dilatih untuk menjadi mesin pembunuh paling berbahaya milik pemerintah. Ramping up of these wars outside of the war zones. You're authorized. 546. Welcome to the new wars. Tidak terasa 16 bulan berlalu dengan cepat. Kemudian kita diperkenalkan dengan mantan Intel asal Indonesia yang bernama Ali Nur yang tentunya diperankan oleh Bang Iko Uwais. Di sini dia terlihat sedang membakar foto-foto kenangannya bersama keluarga sekaligus dokumen identitasnya. Entah apa yang terjadi, tapi yang jelas Ali menyimpan trauma setelah kematian keluarganya. Dari sorot matanya, dia juga menyimpan dendam yang berapi-api.
Di waktu yang sama, Silva, William, dan Sam sedang berada di Indonesia setelah melaksanakan sebuah misi. Akan tetapi misi tersebut gagal total karena target mereka tidak ditemukan. Rupanya, mereka sedang mencari sebuah bahan kimia bernama cesium yang digunakan untuk membuat bom. Tapi berdasarkan laporan William, timnya tidak menemukan keberadaan cesium di lokasi. Di sana mereka hanya menemukan peti-peti berisikan senjata api dan beberapa lukisan palsu. Mendengar hal itu, Silva pun marah besar hingga menjatuhkan kue milik Sam, padahal itu adalah kue ulang tahunnya. What is this? Sam's birthday. No birthday cake. No birthday cake. Setelah mendengar penjelasan Sam dan William, kali ini dia mendatangi kantor kedutaan Amerika di Jakarta untuk meminta pertanggungjawaban dari Alice. Menurutnya, misi tersebut gagal gara-gara Alice yang salah memilih informan. Padahal, cesium adalah barang yang sangat penting. Tidak menemukan jawaban yang memuaskan, Silva pun menemui para petinggi kedutaan untuk meminta bantuan mereka. Sebab jika dia tidak segera menemukan cesiumnya, maka pihak lain bisa memanfaatkannya untuk menyerang Amerika. Apalagi bahan kimia itu memiliki daya ledak yang sangat besar. Bahkan dengan cesium seberat 2 kilo saja, orang akan mampu melumpuhkan 6 kota besar sekaligus. Selagi Silva berbincang dengan para petinggi, Alice menerima telepon dari mantan suaminya yang mengancam akan merebut hak asuh anak mereka karena dia selalu sibuk dengan pekerjaannya. Tidak terima dengan hal itu, Alice pun langsung emosi jiwa dan hampir lepas kendali. No. Yes, you are wizarded. Wait. No. Are we done here now? Sayangnya, dia tidak bisa pulang ke Amerika dalam waktu dekat sebab dia harus ikut dalam misi pencarian cesium. Apalagi cesium ini bisa menyebabkan kiamat jika dimiliki oleh orang yang salah. Padahal menurut saya, Amerika juga belum tentu bisa menggunakannya untuk kebaikan umat. Your job is to prevent the end of tomorrow. If you don't find the cesium before it's too late, responsible for the single largest intelligence fumble. Selesai rapat dengan petinggi kedutaan, Silva berusaha menenangkan Alice yang gusar sepanjang hari. Menurutnya, Alice membutuhkan liburan untuk menghibur diri. Tapi bagi wanita itu, yang butuh liburan adalah Silva. Karena dari tadi, dia selalu marah-marah dan tidak bisa berpikir jernih. Meskipun tidak terima dengan ucapannya, Silva mengakui bahwa dia memang tidak bisa mengontrol emosinya. Di waktu yang bersamaan, ada sebuah mobil yang menerobos masuk ke depan kantor kedutaan. Dan ternyata orang yang mengendarainya adalah Ali. Dia kemudian keluar dari mobil sambil mengacungkan sebuah harddisk. Dengan santuinya, Ali mengatakan bahwa harddisk tersebut menyimpan data lokasi 6 set cesium yang selama ini dicari oleh tim Overwatch. Mendengar pengakuan itu, para petugas keamanan pun langsung menahannya. Memang religius nih Ali alias Bang Iko Uwais. Ditangkap aja masih sempat berzikir loh. Ketika melihat wajahnya, Alice langsung memberitahu Silva kalau Ali adalah informan kepercayaannya. Dia merupakan seorang mantan intel yang sekarang bekerja sebagai tentara bayaran alias tentara independen. Dan berdasarkan info terbaru, dia hidup sebatang kara serta tidak memiliki hubungan dengan pihak manapun. Jadi, dia sudah bisa dipastikan dapat dipercaya. Di sisi lain, Silva CS sangat terkejut saat melihat spek harddisk yang dibawa Ali. Karena ternyata harddisk tersebut telah didesain khusus untuk rusak dengan sendirinya dalam waktu kurang dari 24 jam. Jadi mau tidak mau, Silva harus segera membuka datanya sebelum harddisknya rusak. Tapi masalahnya dia hanya punya waktu 8 jam untuk membuka data tersebut. Oleh karena itu, Alice pun mendesak Ali untuk memberitahu password datanya. Namun, Ali memberikan sebuah syarat di mana dia harus dipindahkan ke Amerika secepat mungkin karena Indonesia sudah tidak aman lagi bagi dirinya. I tell you what I want and you give it to me. Keluarkan gue dari negara ini dan gue akan kasih cesiumnya. Disk will lead to the safe return of the stolen cesium. Less capable of extreme
violence. Buka desnya sekarang. Saya mau keluar dari negara ini. Sekarang. Take a closer look at the paintings. Agar omongannya bisa dipercaya, Ali pun memberitahu salah satu lokasi penyimpanan cesium dari 6 titik lokasi yang ada. Dan ternyata bahan kimia itu berada di balik lukisan palsu yang ditemukan oleh tim Overwatch pada misi sebelumnya. Karena Ali berkata jujur, tim Overwatch pun langsung menyuruh Ali menjalani tes kejujuran, psikologi, dan juga kesehatan yang mirip dengan tes CPNS untuk memastikan bahwa dia tidak berbahaya. Sambil menjalani tes, Ali tampak menggerakkan jarinya seperti orang yang sedang berzikir untuk membuat tubuhnya rileks. Masya Allah. Repeat after me. Green. Green. Romeo. Romeo. Juliet. Involved in acts of espionage against your own government. Yes. Are you an agent of the Israeli government? No. I know what it feels like to fall in love. Dangerous. Where is that code? In my mind. Can we trust you? Yes. Do you... Di lain pihak, kantor kedutaan kedatangan tamu dari Kementerian Pertahanan Indonesia yang jelas bukan Pak Prabowo Subianto yang diwakili oleh wakil menteri dan seorang agen khusus dengan nama samaran AL, tapi kita panggil saja dia Samidi. Rupanya mereka sedang mencari Ali yang telah menjadi buronan karena dianggap telah menjual rahasia negara. Di kantor kedutaan itu, mereka mendesak Duta Besar Amerika untuk menyerahkan Ali kepada pihak Indonesia sebab dia adalah orang yang sangat-sangat brutal. Meskipun begitu, pihak Amerika membutuhkannya untuk membuka password data cesium. Jadi, mereka tidak akan melepaskan Ali sebelum membuka isi harddisknya. Di waktu yang sama, Ali sedang berada di ruangan khusus untuk menjalani tes kesehatan. Di sini, tim Overwatch sengaja memborgolnya agar tidak melakukan tindakan-tindakan yang brutal. Lalu tidak lama kemudian, ada seorang dokter dan perawat yang masuk ke dalam ruangan itu. Awalnya, pemeriksaan ini berjalan dengan normal. Tapi Ali merasakan sebuah kejanggalan karena dia pernah melihat sosok dokter itu di suatu tempat. Dan benar saja ternyata dokter itu adalah intel asal Indonesia yang sedang menyamar dan ditugaskan untuk membunuh Ali dengan suntikan racun. Sontak, Ali pun langsung membrutal saat itu juga. Pengkhianat. Meskipun tangannya diborgol, tapi dia mampu menghabisi kedua agen tersebut dengan sangat mudah. Melihat kebrutalan Ali sang pendekar dari Betawi yang sangat ahli dalam menguasai bela diri silat, Silva sangat yakin kalau mantan intel itu adalah aset berharga yang akan menguntungkan. Oleh karenanya, dia langsung menyiapkan operasi baru untuk memberi perlindungan terhadap Ali dari ancaman pemerintah Indonesia. Diplomacy is option 1, military is option 2. Your little sister's hippie friend on holiday might be a weapon of mass destruction. The Overwatch location is America's most closely guarded. Two are abandoned, there's only one thing left. Sebelum menjalankan misinya, Bishop selaku pemimpin tim menjelaskan tentang identitas Ali Nur yang sudah melanglang buana di dunia militer dan juga intelijen. Selain itu, Bishop juga menghimbau timnya untuk tetap fokus menjaga Ali sampai dia benar-benar memberitahu semua lokasi penyimpanan cesium. Dan rencananya, tim Overwatch akan membawa Ali dari kantor kedutaan sampai ke pangkalan udara yang berjarak 22 mil sesuai dengan judul film ini.
Tapi sebelum berangkat, Bishop menyuruh tim lapangan untuk menanam chip di tubuh Ali agar dia bisa memantau detak jantung dan tingkat adrenalinnya. Lalu setelah semuanya beres, misi pun dimulai. Dalam misi ini, mereka hanya memiliki waktu kurang dari 7 jam untuk sampai pangkalan udara. Karena jika terlambat, maka Ali tidak akan memberitahu passwordnya dan harddisk tersebut akan rusak. Agar misinya berjalan lancar, Bishop dan tim pemantau akan menentukan rute yang paling aman serta meretas sistem lalu lintas yang ada di sana. Green. One nice job on the green light. You got a big ego. It's not ego. Do you know why people commit espionage against their own government? Di sini, saya tidak percaya dengan adegan meretas lalu lintas. Karena seumur hidup tinggal di Indonesia, sistemnya memang sudah kacau dari sananya. Jadi ngapain diretas segala? Di tengah perjalanan, Silva bertanya kepada Ali kenapa dia mengkhianati negaranya sendiri. Lalu dengan santuy dia menjawab kalau negara yang selama ini dia bela telah membuat keluarganya tewas dengan mengenaskan. Jadi, ini adalah alasan kenapa Ali ingin membocorkan lokasi penyimpanan cesium. Negara zolim. Di sela-sela perbincangan ada segerombolan geng motor yang tampaknya sedang membuntuti mereka. Tidak hanya itu, semua peralatan komputer yang ada di markas juga mati secara mendadak sehingga Bishop CS tidak bisa berkomunikasi dengan tim lapangan. Sontak, Bishop pun bertanya-tanya siapa yang mampu menebus sistem komputer canggihnya. Karena kalau dipikir-pikir, Indonesia tidak mungkin bisa melakukannya. Apalagi peralatan mereka sangat terbatas gara-gara dananya dikorupsi oleh para pejabat. Lalu setelah diotak-atik, tim pemantau akhirnya berhasil memulihkan akses komputer mereka dan sudah bisa berkomunikasi lagi dengan Silva CS. Kemudian Bishop menyuruh tim pemantau untuk mengecek kondisi tim lapangan. Lewat rekaman drone, mereka melihat geng motor itu menempelkan benda kecil di salah satu mobil tim lapangan. Dan saat akan memberitahu Silva, tiba-tiba Contact, vehicles down hard. Akibat ledakan tersebut, sebagian anggota tewas dengan mengenaskan. Sementara itu, Sam mengalami luka yang sangat parah. Di lain pihak, Ali, Silva, dan Ellis harus berhadapan dengan agen khusus Indonesia yang terus menggempur mereka dengan granat. Ketika yang lain baku tembak, Ali justru memilih untuk bermeditasi karena tangannya masih diborgol. Dia membaca amalan-amalan yang didapat saat dia dulu belajar di pondok pesantren. Bersamaan dengan itu, Alice berusaha mengobati Sam yang sedang sakaratul maut. Namun lama-kelamaan agen dari Indonesia terus berdatangan dan mengepung mereka dari berbagai sisi. Melihat situasi yang semakin kacau, Ali pun memutuskan untuk turun tangan dan menghabisi semua musuh yang mendekat. Di saat situasinya semakin genting, Bishop menyuruh Silva CS pergi secepat mungkin. Dan mau tidak mau, mereka harus meninggalkan Sam yang tidak mungkin selamat dari kematian. Tapi sebelum meninggalkannya, Silva memberikan 2 granat agar Sam bisa berjuang untuk negaranya hingga titik darah penghabisan. Dan ketika pasukan musuh mendekat, dia pun langsung meledakkan granat tersebut. Berkat pengorbanan Sam, tim Overwatch yang masih hidup bisa melanjutkan perjalanan. Di sini hanya ada Silva, Ellis, dan William yang selamat dari serangan para agen Indonesia. Dan untungnya, Ali juga mampu bertahan sampai saat ini. Kemudian mereka berencana menuju ke rumah aman terlebih dahulu karena para agen Indonesia terus meneror mereka tanpa henti.
Awalnya, Ali menolak untuk ikut ke sana sebab waktu terus berkurang. Dan jika terlambat ke pangkalan udara, maka dia tidak akan bisa ke Amerika. Yang artinya, dia juga tidak akan memberikan password hard disknya. Tapi setelah berdebat panjang lebar dengan Silva, dia memutuskan untuk menuruti keputusannya. Singkat cerita, mereka akhirnya sampai di rumah aman yang berkedok restoran. Selain menyediakan tempat berlindung, rumah aman ini juga memiliki berbagai amunisi yang bisa digunakan. Tapi sialnya, Samidi, si agen khusus asal Nganjuk, sudah berhasil melacak mereka dan kini sedang menunggu tim Overwatch di luar restoran. Mengetahui hal itu, Silva pun menghampirinya seorang diri lalu meminta si Jamet untuk pergi sebelum Amerika memporak-porandakan negaranya. Setelah mengancam Samidi, dia kembali ke dalam restoran untuk memindahkan Ali ke tempat yang aman. Tapi di sana dia melihat sebuah granat dan inilah yang terjadi. Child 1, mother. Status, please. Akibat ledakan tersebut, tim Overwatch pun lagi-lagi terpojok oleh pasukan Samidi. Bahkan William mengalami luka yang sangat parah dan tidak mungkin bisa melanjutkan misinya. Melihat itu, Ali pun tidak bisa tinggal diam dan langsung menghajar semua orang yang menghalangi jalannya. Setelah menghabisi mereka, Ali dan tim Overwatch kembali melanjutkan perjalanan. Tapi sialnya, mereka lagi-lagi disusul oleh pasukan Samidi. Dalam situasi yang mendesak ini, Silva pun menyuruh Elise untuk menyembunyikan Ali di dalam sebuah rumah susun. Sementara itu, William yang mengalami luka parah memilih untuk pasrah dan tidak mengikuti teman-temannya. Lalu dengan tenaga yang tersisa, dia memutuskan untuk menahan semua gempuran musuh. Naasnya, William tidak bisa bertahan lama dan tewas di tangan Samidi. Dan sekarang yang tersisa hanyalah Silva, Ali, dan juga Elise. Di dalam gedung mereka kembali dikepung oleh pasukan Samidi. Tapi saat tim Overwatch sedang berusaha keluar, Elise justru terpisah dari Ali dan Silva ketika ingin melindungi bocil dari serangan anak buah Samidi. Masuk. Karena waktunya terbatas, Bishop pun menyuruh Silva untuk meninggalkan Elise yang sudah menjadi beban tim. Terlebih lagi, pesawat jemputan akan segera tiba di pangkalan udara. Silva yang sedang dilema pun memaksa Ali untuk menyelamatkan Elise karena Ali memiliki skill bertarung yang jauh lebih baik dari dirinya. Ditambah lagi, Elise tersesat ketika sedang menyelamatkan seorang bocil. Untuk menghormati kebaikannya, mereka berdua pun bekerja sama untuk mencarinya. Dan agar bisa menemukan rekannya dengan cepat, Silva meminta tim yang ada di markas untuk memadamkan semua aliran listrik di gedung tersebut. Dan setelah itu, mereka pun langsung beraksi. You mean the low-level cop? All day, baby.
Berkat skill silat Ali, mereka pun berhasil memukul mundur pasukan Samidi. Di sisi lain, kondisi Alice kian terdesak dan amunisinya sudah habis. Jadi mau tidak mau, dia harus mencari jalan keluar untuk melarikan diri. Tapi sialnya, saat dia hendak keluar dari gedung, ada seorang anak buah Samidi yang menghadangnya. Dan karena tidak punya senjata, Alice pun memecahkan kaca jendela dan mengambil potongan kaca itu untuk menyerangnya. Namun, si Jamet ternyata sangat kuat dan sulit dikalahkan. Bahkan dia tidak tumbang walaupun sudah kehabisan banyak darah. Dan yang lebih gilanya lagi, dia masih bisa menyerang Alice dengan full power. Tapi beruntung, Ali datang di waktu yang tepat. Setelah berhasil mengalahkannya, mereka bertiga kembali melanjutkan perjalanan ke pangkalan udara. Dan kali ini mereka benar-benar harus sampai di sana dalam hitungan menit karena pesawat penjemput tidak punya waktu lagi. Dan jika mereka tidak tiba tepat waktu, pesawat itu akan kembali ke Amerika sebelum pasukan Samidi menyerangnya. Get your ass to the airstrip now. Yeah, I'm working on that. Where is your package? Window is closing. We need to be... Namun saat hampir sampai di pangkalan udara, mereka lagi-lagi harus berhadapan dengan si Samidi. Silva yang tidak punya waktu banyak akhirnya meminta Bishop untuk menembak Samidi dengan roket. Dan tanpa pikir panjang, Bishop pun langsung mengabulkan permintaannya. Setelah melewati banyak rintangan, mereka akhirnya berhasil tiba di pangkalan tepat waktu. Tapi sebelum mengizinkan Ali naik ke pesawat, Silva memintanya untuk memberitahu password data karena waktu yang tersisa tinggal 2 menit lagi. Dan sesuai kesepakatan, Ali pun langsung menyebutkannya. Berkat password tersebut, akhirnya Bishop CS berhasil menemukan 5 titik lokasi penyimpanan cesium. Dengan terbukanya data itu, Ali pun diperbolehkan untuk pergi ke Amerika. Namun, dia tidak akan pergi sendirian sebab Alice juga akan pulang untuk merawat anak-anaknya. Dan semua itu dia lakukan agar sang mantan suami tidak merebut hak asuhnya. Di saat pesawat hendak lepas landas, Ali berpesan kepada Silva untuk menyampaikan salamnya kepada orang bernama Mother yang tidak lain adalah Bishop. Akan tetapi Silva tidak bisa mendengarnya karena suara pesawat yang sangat bising. Di sisi lain, tim IT Overwatch menemukan sebuah keanehan di layar komputer mereka. Di sana, mereka melihat detak jantung dan tingkat adrenalin milik Ali meningkat secara drastis. Selain itu, sistem IT mereka juga berhasil dikendalikan oleh pihak lain yang bertuliskan kode-kode dalam bahasa Rusia. Jadi selama ini, yang mereka lawan bukanlah Indonesia, tapi Badan Intelijen Rusia. Oh my God. Dalam kode-kode tersebut ada sebuah petunjuk tentang Jalan Natal nomor 111 yang merupakan tempat pelaksanaan misi di awal film. Kemudian ada gambar seorang remaja yang muncul di layar. Setelah diselidiki lagi, ternyata dia adalah remaja yang dibunuh Silva dalam misi 16 tahun yang lalu di rumah nomor 111. Dan tidak hanya itu, dia juga merupakan anak dari petinggi intelijen Rusia. Di sini akhirnya terungkap bahwa agen Rusia telah mempermainkan tim Overwatch untuk membalas dendam atas kematian para agen dan anak pemimpin mereka. Singkatnya, mereka mengutus Ali Nur untuk mengacaukan fokus dari tim Overwatch dengan mengadu domba antara Amerika dan Indonesia. Karena setelah ditelusuri rekam jejaknya, Ali adalah anak yatim piatu yang pernah dididik oleh FSB Rusia sejak kecil lalu dilepaskan untuk menjadi agen rangkap 3 Rusia, Indonesia, dan menjadi informan untuk Alice. Lalu pada waktu yang tepat, mereka memberi perintah kepada Ali untuk memancing Silva CS dengan harddisk dan lokasi cesium. Sebab agen Rusia tahu kalau Amerika sangat membutuhkan bahan kimia tersebut. Sementara itu, Alice yang kini berada di samping Ali mulai merasakan sebuah kejanggalan saat melihat gerak-gerik Ali yang mencurigakan. Dan benar saja, ternyata pihak Rusia telah membajak pesawat itu. Lalu dalam hitungan detik, kekacauan pun terjadi.
Pada akhirnya, seluruh tim pemantau Overwatch tewas setelah digempur oleh pasukan Rusia, termasuk Elise yang meninggal di pesawat. Akan tetapi, mereka sengaja menyisakan Bishop dan Silva agar mereka tahu bagaimana sakitnya kehilangan orang tercinta seperti yang dirasakan oleh si petinggi Intel Rusia. Di momen ini, Silva menjelaskan kejadiannya di depan Dewan Keamanan Amerika. Selain itu, dia juga memberitahu kalau Ali adalah orang paling berbahaya yang pernah dia temui. Bahkan, kekuatannya tidak hanya ada di ototnya, tapi juga berada di otaknya yang mampu memanipulasi orang lain. Di akhir film, Silva berniat untuk balas dendam kepada Ali dan pihak Rusia agar kematian Elise tidak sia-sia. I'll see you tomorrow. Lalu, film pun tamat dengan sangat menggantung. Menurut kabar yang beredar, Pak Sutradara sedang membuat kelanjutan film ini. Rencananya, film kedua akan berfokus pada pertarungan antara Bang Iko Uwais dengan Mark Wahlberg yang pastinya layak untuk dinantikan. Dan dari film ini kita belajar bahwa kecintaan pada negara belum tentu dibayar dengan ganjaran setimpal seperti yang dialami oleh Ali Nur. Di negara kita ada banyak pejabat yang tidak memikirkan rakyat kecil, padahal gaji mereka diambil dari pendapatan tukang cilok, penjaga warteg, hingga tukang sol sepatu. Tapi yang dilayani malah para taipan. Cuak! Segitu dulu untuk hari ini. Saya Tobi mewakili orang yang kuku kelingkingnya panjang karena buat ngupil, mengucapkan sampai jumpa di video selanjutnya dan kamsia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loh, Mang, kamu nggak daftar kerja lagi, Po? Yang kemarin gimana? Capek aku Mas Yanto, nggak diterima terus. Udah tak bilangin kamu mending jaga fotokopi aja. Enggak deh Mas, makasih. Lah, besok ngelamar kerja lagi nggak kamu, Mang? Kayaknya besok aku mau ngelamar lagi Mas. Nanti kamu gantiin aku ngisi suara lagi ya. Udah bisa toh ngerender sama ngupload? Ya sebenarnya sih bisa Mang, tapi penonton tuh pada marah-marah ya kalau aku yang ngisi suara. Alah, blok wae wonge Mas.